Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Brian Awirudin di channel YouTube Brian Awirudin. Pada kali ini saya ingin memberikan tutorial dalam membuat roda gigi lurus gitu, atau spur gear gitu dalam bahasa Inggris. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan Fusion 360 ya. Autodesk Fusion 360. Mari kita buka. Kita tunggu saja karena loadingnya cukup lama ya, tapi tidak lama sekali, paling cuma 13 menit gitu. 3 menit. Kita kemarin udah belajar tentang CAD/CAM gitu, di mata kuliah CAD/CAM gitu sama Pak Norman, dan beliau juga menjelaskan bagaimana sih kelebihan kekurangan gitu software yang kita gunakan gitu. Nah, di Fusion Autodesk Fusion 360 ini bisa dikatakan adalah software CAD yang cukup mudah digunakan gitu, dan dia tidak berat gitu. Jadi komputer saya itu cukup baik dalam menjalankannya gitu, dibandingkan mungkin SolidWorks gitu. Kalau SolidWorks itu biasanya cukup tinggi, apalagi versi terbaru sekarang gitu, biasanya mensyaratkan RAM minimal 8GB atau 16GB gitu. Nah, sedangkan Autodesk Fusion 360 ini saya lihat nggak terlalu tinggi gitu, jadi di laptop saya berjalan lancar saja. Dan selama yang saya rasakan ya, sebagai pemula juga, di Fusion 360 ini tampilannya bagus gitu, mudah untuk dimengerti juga gitu. Terus sebagai pemula saya mudah memahami gitu, sebelumnya melihat tutorial gitu, tapi nggak mulai bisa manual sendiri gitu ya. Secara perlahan saya juga belajar gitu. Nah, pada kali ini saya juga ingin melihatkan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara membuat spur gear atau roda gigi lurus. Nah, ini udah terbuka. Bentar, saya akan buka dulu tugasnya. Oke, tugasnya sudah saya buka. Bentuknya seperti ini gitu, roda gigi lurus. Bisa kita lihat, ini roda gigi lurus gitu, bahannya SCM21, jumlahnya 1 gitu kan. Terus ini penampakan ininya secara mendatar gitu, horizontal ke depan ke arah sini gitu. Dan ini penampakan dari atasnya gitu, permukaan atas. Nah, penjelasan di sini bentuk roda gigi, lebar penuh gitu, terus modelnya 4 gitu, terus sudut tekannya 20 derajat gitu, terus jumlah giginya ada 80, terus lingkaran jaraknya 320. Nah, kita lihat juga di sini ada skala milimeter, skalanya 1:2,5, ada skala milimeter dan begitu. Nah, di sini kita bisa langsung saja kita coba mulai gitu. Nanti hitung-hitungannya ini kan ini diameter paling luar gitu. Nah, ini yang bagian dalam dan seterusnya gitu. Nah, langsung saja kita coba. kita arahkan ke top gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ini adalah bagian
rotation ininya, penampakannya gitu, atau apa, saya kurang tahu juga pasti nama istilahnya. Jadi kita tuh bisa melihat penampakannya gitu. Nah kayak gini, dari front, dari depan gitu. Nah tapi kita bisa balikan lagi ke home. Nah kita coba di top. Nah penampakan seperti ini titik pusatnya. Nah kita coba sketch itu kita mulai dari sini gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah kita ambil posisi ini. Oke. Terus untuk sama lingkaran ya. Jadi lingkaran yang pertama kita buat itu adalah ukuran 320 gitu. Nah teman-teman bisa lihat ini di pusat kita tekan sekali, terus kita lebarkan, terus kita buat karena diameternya itu 32,8 gitu, 32,8 gitu. Nah cukup kecil ya, kita bisa perbesar dengan mouse gitu. Nah ini yang paling besar gitu, lingkaran paling besar. Terus kita bentuk lagi lingkaran yang agak lebih kecilnya lagi, 32 gitu. Nah 32, nah kesini kita buat 32 gitu, 32. Oke. Nah nampak begini kan. Selanjutnya jadi saya ingin membuat ininya dulu ya. Roda giginya itu kita hitung persatuan gitu. Jadi nanti kita udah jadi persatuannya gitu, satu buah roda giginya. Nah kita gandakan menjadi 80 buah gitu, sesuai yang diminta gitu. Jadi saya ingin membuat satu buah roda gigi dulu gitu. Nah dari sini bisa kita lihat, kita buat lagi. Ininya saja dulu, buat garis gitu. Nah, bisa di OK kan. Diunduh. Oke, ini buat garis lurus gitu, buat garis lurus seperti ini. Nah setelah garis lurus nih oke gitu, kita buat lagi gitu, garis lurus yang pusat ini juga kita buat sini. Terserah saja sih batasnya mau berapa gitu. Nah kita oke kan lagi gitu, kita oke kan lagi. Oke, udah jadi untuk garis lurusnya gitu. Nah kita buat jadi pembagian itu berdasarkan derajat ya. Di sini kita kan menggunakan 80 gigi gitu. Nah bagaimana 360 derajat lingkaran ini bisa digunakan untuk 80 gigi. Nah jadi kita bagi itu 360 dibagi 80 gigi. Nah itu derajat masing-masing giginya dapat 4,5. Nah dari 4,5 itu kita mau merancang satuannya gitu. Nah dari satuannya itu harus kita bagi lagi. Dan masing-masingnya itu aku dapat kemarin buat jumlah ininya, jumlah banyak derajatnya itu 4,5 dibagi 6 gitu. Nah dibagi 6, 4,5 dibagi 6 itu adalah 0,75 derajat. Jadi begini, saya coba buat lagi dari pusat. Nah kita coba, ini ada buat 3 garis gitu. Oke, kita buat lagi dari tengah lagi. Untuk sementara bebas saja dulu ya, karena nanti kita akan atur lagi gitu.
seperti ini. Nah, ada 3 buah garis gitu kan. Nah, masing-masingnya kita atur nih dengan sketch dimension sini. Artinya ini jarak antara satu garis ke garis lain dengan dimensi sudut gitu. Nah, dibaginya 0,75 gitu. Nah, kecil sekali sih memang, tapi memang seperti itu pembagiannya. Lanjut ini juga begitu. Sketch juga ini ke sini gitu. Nah, dari titik awal ya, dari koordinat yang paling awal. Nah, itu 0,75 tambah 0,75 itu adalah 1,5 kan. 1,5. Terus kita sketch lagi, nggak perlu klik lagi, langsung saja sini, benar sini, buat 0,75 tambah 0,75 tambah 0,75 dengan 2,25 gitu. Nah kita dapat tuh. Nah, intinya tuh ada di sebelah dalam sini. Nah, ini kita bisa lihat lebih detail lagi gitu. Nah, intinya di sini kita akan coba memberikan bentuk giginya gitu kan. Giginya gigi kita lihat menggunakan nah kita lihat lagi di sini ya, di sketch sini, karena kita sudah tekan tadi sketch gitu. Nah, muncul ini dan kita buat yang di bawah. Kita ambil yang di bawah, ambil ini kurva, bukan, ini jadi arch 3 line point gitu. Nah, di sini. Nah, kita lihat ininya merupakan bagian dari roda gigi tersebut. Nah, dari ujung sini kita ambil gitu. Sudut kemari gitu. Nah, ambil sudut sini. Nah, kemiringannya berapa gitu? Kemiringannya langsung saja sesuai ini gitu. Karena dia roda gigi lurus. Oke, itu udah. Setelah itu kita berikan saya agak lupa. Nah, jadi dari sini udah kita dapatkan gitu. Jadi kita buang saja yang tidak dibutuhkan lagi. Ini kita buang, ini kita buang gitu. Ini kita buang, ini kita buang gitu. Ini kita buang, ini kita buang gitu. Dan ini kita buang. Oke. Ini kita buang gitu. Ini kita buang. Ini kita buang. Nah, di sini dapat kita lihat gitu bahwa ini kan ada sudut-sudutnya nih. Jadi kita akan beri sudutnya, yang masing-masing sudutnya itu diminta sebesar C 1,5 kan. Nah, C 1,5 gitu. Kita buat gitu. Di sini 0,15 dan udah dari bentuk gitu.
Nah, ini merupakan bagian giginya gitu, bagian gigi paling ujungnya gitu. Setelah itu kita select gitu, select mana yang dibutuhkan gitu. Ini apa, select pakai kontrol, klik masing-masing bagiannya. Nah, bagian sini nih diklik gitu, udah diseleksi. Kita ingin memirrorkannya gitu sehingga ukurannya sama, mirror gitu. Nah, mirrornya terhadap apa gitu. Nah, pilih ini, pilih ini. Oke, bentar. Oke, tadi ada kendala, coba diulangi. Kita seleksi dulu. Oke, setelah itu di mirror gitu kan. Nah, setelah di mirror, kita udah langsung pilih nih mirror line-nya mana gitu. Ini. Seperti itu. Mirror line-nya ini pilih. Kita pindah dulu ke bawah mirror line gitu. Nah, baru kliknya ini. Nah, ini kan terbentuk nih pada giginya gitu, sebelah lagi gitu, udah jadi satuan gitu. Nah, maksudnya tadi ini udah selesai gitu. Nah, maksudnya tadi ini bisa teman-teman lihat gitu, bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman lihat nih. Nah, kenapa kita bagi 360 bagi 4,5 tadi? Nah, 4,5 tadi dan kita bagi lagi menjadi 6 gitu. Kan tadi ada 3 garis gitu. Nah, 3 garis itu kan mewakili masing-masingnya berapa derajat gitu. Nah, dari 3 garis kanan kiri tadi kan jadi 6 bagian tuh. Makanya 4,5 bagi 6 gitu. Dapat 0,75 ke sini 0,75 lagi 0,75 tambah 0,75 tambah 0,75 lagi ke sini. Nah, masing-masingnya 0,75 kali 6 gitu, dan dapat 4,5 derajat. Nah, untuk satu masing roda gigi. Nah, setelah ini bagaimana kita bisa melanjutkannya untuk tahap berikutnya, yaitu extrude gitu. Ini udah selesai gitu. Nah, kita lihat tampakan awalnya, tampakannya seperti ini gitu. Nah, kita lihat. Nah, kita mau extrude gitu, coba klik extrude. Nah, kita klik yang mana saja yang mau di extrude gitu. Nah, udah kan, udah cukup seleksi semua gitu nih. Nah, setelah di seleksi semua, yang bagian satu ini kita extrude, naikkan, tarik ke atas gitu. Tarik ke atas, kita beri tebalnya sesuai dengan yang diminta gitu. Tebalnya itu adalah 40 gitu. Di sini artinya 40 itu adalah 4 gitu. Nah, setelah dapat gitu, nah kita lakukan namanya penggandaan, dimana gandanya itu kita lakukan sebanyak 80 kali, yang semuanya saling simetris gitu. Caranya dengan melihat ini pattern gitu, kita ambil patternnya, terus kita ambil singular gitu. Nah, singular gitu. Nah, yang mau kita pattern itu kan seluruhnya gitu, body gitu. Nah, kita pilih di sini bodies gitu, bodies, klik satu karena satu saja gitu. Nah, axisnya kita pilih, kita select dulu ini, terus kita pilih axisnya mana, axisnya yang ini di Z gitu. Nah, ini kan disuruh nih jumlahnya berapa gitu. Nah, kita sesuaikan, karena jumlahnya tadi diinginkan 80, kita tulis 80. Nah, oke gitu.
udah digandakan sebanyak 80 kali nih. Tapi ini masih satuan gitu, belum lengket gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita menyatukannya? Coba kita ambil lagi bagian top gitu. Nah, kita perbesar. Nah, setelah ini kita select tuh semuanya. Kita lock gitu semuanya. Kita lakukan namanya modify. Modify-nya itu adalah combine gitu. Digabungkan gitu. Oke, kita tunggu saja combine-nya selesai. Oke, combine-nya selesai. Bentar, karena banyak gitu ya. Jadi kita tunggu dulu gitu. Nah, udah. Oke gitu. Nah, udah kita combine gitu. Setelah kita combine, itunya dapat satu bentukannya ini dapat kan, tapi belum jadi di sini. Kita melihat bahwa gambarnya itu, kita lihat lagi. Nah, gambarnya itu ini kan tadi nih yang diameter yang paling besar 328 gitu, 328. Terus ini ada 285 gitu, 285. Nah, di sini kita bentuk nih 285. Nah, terus ini ada 85 gitu. Ada 85. Ini ada 56147. 56,147. Nah, kita lihat lagi. Kita buat lagi gitu, ini udah di top gitu, udah betul. Terus kita sketch gitu. Oke, ya udah. Pilih lingkaran lagi gitu dari titik tengah. Kita ambil lagi nih, ukurannya berapa gitu. Nah, ukurannya itu yang kita inginkan adalah sebesar 28,5 tadi kan. Aja sih, nanti sesuaikan aja dengan skala yang kalian inginkan gitu. Nah, aku di sini tadi awalnya karena udah pakai di awal 32,8 sama 30,0 gitu. Terus ini harus 28,5 gitu. Oke, 28,5. Nah, lanjut yang bagian kecilnya ini 85 gitu. 85. Kita tambah lagi nih. Dari tengah lagi kita ambil, klik sekali, terus panjangkan. Nah, sebelum ditekan lagi kita tulis 85 gitu. 8,5 gitu, karena aku udah dikali 10,-1 gitu. Nah, udah dapat ini gitu. Nah, di tengahnya ada lagi kan. Nah, yang tengahnya lagi itu ada lagi tuh ukurannya itu adalah 56 gitu, H7 gitu. H7 itu toleransinya 56, 5,6 gitu. Nah, oke. Udah 56 gitu. Nah, kita lihat tadi gambarnya lagi. Kita lihat lagi gambarnya. Di sini kan bolong gitu nih. Ini kita lihat nih bolong gitu. Jadi isinya bolong juga gitu. Kita buat. Coba kita lakukan. Ini bisa extrude saja, tapi nanti extrude-nya itu buat nilai minus gitu. Kita ambil seleksinya ini. Nah, gimana caranya agar dia bisa berlobang gitu? Caranya itu cut gitu. Cut. Yang kita ngasihnya berapa? Jadi tebalnya kena 4 gitu. Kita kasih 4 gitu. 4 ya. Atau minus 4. Oke, minus 4 berarti ya, karena dia posisinya udah di bawah gitu. Oke.
Oke. Udah bolong gitu. Nah, kita bisa lihat lagi sketnya yang mana tadi gitu. Nah, ini sketnya ini kita perlihatkan lagi dengan memilih opsi di sini gitu, sketch 1, sketch 2 gitu. Nah, udah didapatkan ini gitu. Nah, kerja selanjutnya adalah melakukan extrude gitu, ini ke atas gitu, ini ke bawah gitu, sesuai dengan arahnya gitu. Karena kita sebelumnya cuma memberikan tebalnya itu 40 gitu, sedangkan ini lebih ke atas gitu untuk bagian tengahnya. Nah, maka kita lakukan penebalan ke atas. Nah, kita pilih lagi extrude, pilih ini. Nah, kita naiknya mau berapa gitu. Nah, tadi kan udah 40. Nah, sedangkan yang tebalnya secara keseluruhan itu menjadi 63 gitu. 63 kurang 40 itu sama dengan 23. 23 masing-masing ada atas bawah gitu. 23 bagi 2 gitu. Itu masing-masingnya 11,5 gitu. Atau karena kali 10 kan 1 kali 11,15 gitu. Udah benar join gitu. Join itu artinya menambahkan gitu. Nah, bisa kita lihat gitu. Ini oke, sedikit error gitu. Kita tunggu saja. Oke, perintahnya sudah selesai. Bisa kita lihat nih, kita ubah arahnya gitu. Nah, kita ubah lagi arahnya di sini. Oh, berarti perintahnya belum jalan. Perintahnya belum jalan. Kita ulangi saja. Extrude gitu. Ini, enter. Oh, bukan. Oke, ini balik semula gitu. Nah, kita extrude yang pilih yang ini saja gitu, yang bagian ini. Nah, extrude itu berapa? 1,5 gitu. 1,5 gitu. Nah, oke gitu. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, kita lihat nih udah berhasil kan? Udah berhasil nambah ke atas nih. Udah nambah, artinya 1,15 gitu. Bawahnya juga gitu. Nah, kita ambil ke bawah, bottom gitu. Nah, bottom kita pilih extrude juga, tapi bagian yang mana? Oh, karena yang kita garis itu bagian atas tadi, jadi kita harus ulangi lagi membuat garis lingkarannya. Oke, sini gitu. Nah, buat lingkarannya lagi sama gitu. Mulai dari sini berapa tadi? 2,85 gitu. Kalau aku 28,5 gitu. Nah, oke, terus buat lingkaran lagi dari tengah, klik sekali, terus panjangkan sebanyak, oh ini yang kecil berarti. Yang kecil itu 85 gitu. 8,5 kalau di aku. Oke, setelah 8,5 kita klik lagi lingkaran untuk yang paling kecil lagi sini gitu. Nah, yang di sini itu 56 H7 gitu, toleransinya H7, 5,6 gitu kalau di aku. Oke. Nah, ini udah selesai gitu. Finish select gitu. Finish sketch gitu maksudnya. Nah, kita extrude lagi tuh. Extrude yang mana gitu? Extrude-nya ini mengulangi yang bagian atas tadi yang kita tambahkan 1,15 gitu. Kita extrude gitu 1,15. Oke, kita lihat lagi dari samping
back. Belum, berarti ada yang salah tadi. Bukan join, joinnya itu nambah 1,5 1,15. Oke, udah nambah itu belum nambah kan, berarti yang salah itu ketika kita menambahkan hanya 1,15 nya. Kita seharusnya coba solid extrude gitu. Nah, artinya kita menambahkannya itu join gitu ya, benar join minus gitu, coba minus, aku masih kurang pas gitu, coba kita lakukan minus, kalau salah itu minus dulu, ini 1,15 gitu. Oke, nah kita lihat lagi. Nah sudah kita lihat ini ya udah bertambah ya, sih kayaknya kurang sama besar ya, kurang sama besar gitu. Coba kita pilih font ini, topnya ini coba dulu. Top gitu, ini cuma nambahnya harusnya 1,15 gitu, join udah bener. Oke, nah ke bawahnya, nah baru ukurannya sama besar kan, yang besar nih, nambahnya sama gitu. Udah, setelah itu kita balik ke home. Nah, yang ingin kita lakukan adalah ini yang bagian tengah ini piringannya. Nah, kita lihat pada gambar gitu. Pada gambar ini kan bagian ininya bolong ya. Ini juga bagian bawahnya juga bolong gitu. Ini bawahnya bolong juga gitu. Nah, perlu kita extrude juga, tapi extrude-nya itu minus gitu. Kita kurangi artinya. Nah, kita klik extrude, kita pilih bagian ini, terus extrude-nya itu adalah cut gitu, karena dia bagian atas gitu. Kita langsung cut. Kurangnya berapa gitu, kita lihat awalnya itu 40 kan tebalnya, jadi sisanya itu adalah 12 gitu. 40 kurang 12 itu adalah 18 gitu, 28 gitu, 28 masing-masing 14 gitu. 14 itu kalau aku 1,4 berarti di sini. Oke, minus berarti ya, harus minus berarti minus 1,4. Nah, baru ke bawah gitu kan, ngurangi dia, enter. Nah ini oke. Bagian bawah kita lihat lagi hitam gitu. Nah ini dari extrude dulu, ini kita lihat ya, bukan sketch 2 nih. Nah, extrude gitu, pilih ini gitu. Nah, ininya cut gitu. Cutnya itu harus ditulis juga minusnya gitu. Minus berapa tadi? Minus 1,8 ya. Bentar. 2,8 itu dibagi 2 kan? 28 itu dibagi 2. Kalau nggak dibagi 2 bakal bolong dia, berarti 1,4 gitu.
Nah, error dia kan, error dia. Coba bentar. Jadi di awal kita berikan berapa yang top ini, coba delete dulu deh, kita datarkan lagi. Astaga, jangan di delete seperti itu. Oke, kita ulangi saja bagian atasnya sama bagian bawah. Bentar, agak error. Nah, sini saya terangin lagi, balikan lagi, balikan, mundur, bagian top, balikan lagi, balikan, balikan gitu. Nah, kita ulangi lagi saja karena saya ragu tadi. Ya harusnya 40 kan, kurang 12 karena sisanya 12 gitu. Nah itu adalah 28 gitu. Nah 28 itu harus dibagi 2 gitu karena atas bawah gitu. 28 bagi 2 14 gitu. Sorry, saya lupa tadi. Oke, ini bagi cut gitu. Ini 1,4, minus 1,4 gitu. Lihat kan, ini bagian top. Nah ini udah ngurang gitu. Kita pergi ke bagian bottomnya, kita pilih skate 3 nya bukan skate 2 gitu karena di bawah. Terus kita extrude juga yang bagian ini gitu, tapi extrude-nya itu ke arah ini, cut gitu, cut. Terus kita pilih 1,4 gitu, 1,4. Nah oke. Nah, jadi perintahnya masing-masing sama atas bawah gitu. Nah, kira-kira udah seperti ini gitu. Secara umum udah hampir jadi ya. Kita lihat juga nih, yang perlu diperhatikan juga ini ada bolongannya, ada 4 buah gitu, 4 buah, masing-masingnya ada 50 mm ininya diameternya gitu. Oke, kita lihat lagi nih. Nah masing titik pusatnya itu berjarak berapa dari pusat ini lingkaran gitu, jarak 180 gitu. Nah kita lihat lagi di top gitu, kita sketsa lagi, buat lingkaran lagi gitu. Coba buat lingkaran, sketsa, pilih bagian ini, terus sketsa. Nah berapa tadi, ini 150 ya, 150 atau 15 gitu. Nah masing-masing itu kita buat ini lingkaran gitu. Karena bentuknya itu saling simetris gitu, pasti di sudut-sudut sini gitu, karena langsung bagi 90 derajat jarak satu sama lain gitu. Nah, ini gitu. Nah diameternya tadi ada 50, kalau sini 5 berarti. Nah, 5. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini, kita buat lagi di bagian sini 5. Oke. Kita buat lagi di bagian sini gitu. Gitu. Nah, kita buat lagi bagian sininya 5 gitu, 5. Oke. Nah jadi kita lakukan lagi nih extrude gitu. Extrude-nya itu minus karena dia harus bolong gitu ya. Perlu diingat juga karena dia langsung bolong gitu ya, jadi kita nggak harus langsung gambar lagi di bawah atau sketsa lagi di bawah, tapi cukup yang bagian atas saja atau top gitu karena dia langsung bolong. Tapi perlu diingat juga ini
Ini kan nggak langsung lingkaran nih, ada setengahnya terbagi dua juga karena ada lingkaran tengah gitu, karena untuk cari titik pusat tadi. Jadi kita harus hilangin dulu dengan cara trim gitu. Trim, tahan klik kiri, digeser antar garis. Tuh. Jadi hilang kan garisnya. Ini juga tahan klik kiri, dari sini ke sini. Gitu. Ntar kita ulang dulu. Nih, tahan sini. Gitu. Ini juga kita ambil lagi. Ini ke sini. Oke, salah. Bentar. Oke, salah hapus berarti. Ini ke sini, hati-hati. Jadi kita tuh harus hati-hati juga karena bisa salah hapus. Kita ulang lagi. Ini ke sini. Nah, ini udah pas kan lingkaran-lingkarannya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa extrude gitu. Ini solid, extrude gitu. Extrude sini gitu, bagian sini gitu, scan 4. Udah pilih selectnya ini, terus ini join. Bukan join, cut gitu. Nah, cutnya berapa? Kan tadi awalnya 40 ya, jadi kita kasih 40 aja langsung. Atau di sini tadi 4 gitu, karena tebelnya 4. Langsung hilang dia nih. Oh bukan, kasih minus dulu, minus. Oke, minus baru bisa. Nah, langsung bolong kan. Nah, bisa pilih lagi nih extrude. Yang mana? Kita pilih sketch 4. Sketch 4 nih, supaya kelihatan yang kita sketch tadi. Sketch 4 gitu. Kita pilih ini gitu. Langsung saja ya, langsung ke 4-nya daripada berulang kali gitu. Ini juga. Jadi kita kasih kontrol untuk klik kiri masing-masingnya gitu. Nah, udah langsung ketiganya gitu. Kalau mau langsung tadi ke 4-nya bisa juga. Pilih juga ini apa? Cut gitu. Nah, kasih minusnya minus 4 gitu. Karena aku tadi sini satunya kali suruh angkat min 1 minus 4 gitu. Nah, jadi kita nggak berulang kali, jadi sekali jalan langsung dapat semua. Nah, dapat bolongan seperti ini, kita udah hampir selesai gitu. Cuma kita perlu perhatikan lagi, ntar kembali ke home, kita perlu perhatikan lagi adalah ini, kita tutup dulu sketchnya biar enak lihat. Nah, ini kan lihat nih gambarnya masih lurus-lurus gitu ya. Ini masih lurus gitu, ini masih lurus gitu, ini masih lurus gitu. Sedangkan gambar yang diminta itu, ini harus ada sudutnya gitu. Nih bisa lihat nih teman-teman lihat. Nih, ini harus ada C15-nya gitu. C15, C1,5 ya. Nah, ini harus ada R3-nya. Ini harus ada R2-nya gitu. Nah, ini harus ada C3-nya. C itu chamfer ya. Kalau sedangkan R itu filletnya dengan radius R-nya 3 gitu. Kalau C3 tuh ukuran chamfernya itu 3 gitu. Nah, itu saja nih, 3 sama dengan yang di atas gitu. Yang sama dengan ini. Untuk yang ini C-nya C1 gitu. Oke, ini C5 sama dengan yang ini. C5 tuh oke, bagian bawah gitu. Ini bagian bawah, bagian dalamnya gitu. Sedangkan ini bagian luar atau atasnya gitu. Atas ya, bagian tampak bagian paling luar gitu, sama bagian agak dalam. Sama ini sama ini gitu, berbeda. Ini R-nya 3, sedangkan yang ini R-nya 5 gitu. Kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan yang ini gitu? Yang ini C3 gitu. Ini bagaimana? Yang ini itu sama dengan yang ini. Kenapa sama? Karena dia saling buat lingkaran gitu, seperti yang kita buat tadi lingkarannya. Kira-kira seperti itu. Ayo kita langsung buat gitu. Untuk yang apa tadi? Oke. Ya, ini C-nya 3. Oke. Transfernya 3 gitu. Nih,
kita klik, udah klik, nah udah kan, kita kasih nih modify cover gitu. Yang sini kan 3 tadi nih, 3 oh bukan 3, berarti 0,3 karena kali 0,10 kali 0,1 tadi aku. Nah ini pas kayak gini. Oke sudah. Terus yang bagian lanjut ini R3 sini ya, sama R5 ya, bagian dalam, bagian bawah ini. Nah ini R5 nih, modify fillet gitu, R-nya 0,5 berarti kalau di aku. Oke. Nah ini bagiannya sini di fillet juga 0,3 tadi kan. Oke sudah. Yang bagian dalamnya juga nih tadi, coba lihat lagi. Yang bagian dalam juga nih, C nya C1 nih, C1 kecil banget nih. Tapi ada C nya C1. Kita kasih C1 di sini, klik, kasih C1, transfer 1,1 kalau 1 besaran cuy, sesuaikan aja karena tadi kita udah skalanya kali 0, kali 10 pangkat min 1 gitu. Nah ini udah ininya ini belum ya, ini berapa, coba lihat lagi. Ininya 5 gitu, 5 sama juga 5 ini kan 5 karena ini 5 gitu. Nah ini 5 juga berarti apa tadi, ini fillet 0,5 pada aku. Oke ntar. Nah sini sudah, ini sudah gitu. Nah kita buat yang sini apakah ada gitu, lihat lagi. Tidak ada karena ini lurus saja ya, nggak ada tambahan gitu, cuma 4 masing-masing diameter 50 gitu, nggak ada gitu. Oke. Sampai sini tutup dulu sih. Nanti sesuaikan lagi skalanya mau berapa gitu. Jadi kita dari ukuran pembuatan sudah selesai gitu. Nih bisa lihat lagi, klik home gitu. Nah kira-kira seperti ini. Kalau untuk gerak bebas klik orbit gitu, orbit. Kita perbesar, kita orbit lagi. Kita perbesar ini, kita orbit lagi nih, kita orbit. Bagus tuh kan, bisa tuh kelihatan kan nih. Jadi ukurannya udah pas ya gitu. Nah kira-kira seperti itu teman-teman gambarannya gitu. Kalau lihat sampingnya gini gitu kan, lihat front gitu, depan gitu. Untuk lihat ini juga bisa, lihat ini juga bisa gitu. Kita lihat lagi nih kan, bagus sekali. Nah perlu diingat lagi nih, itu tadi kan bagian atasnya aja tuh, tapi bagian bawahnya belum nih. Ada yang lupa berarti bottomnya harus kita kerjain juga agar sama yang atas, perintahnya sama. Bentar begini, nah ini biar kelihatan.
kita ulangi lagi, klik yang ini tadi chamfernya adalah 3 gitu. Bukan fillet ya, bukan cancel. Klik lagi chamfer gitu, chamfernya 0,3. Yang sini juga ada tadi 0,1 gitu, 0,1 chamfer 0,1. Yang bagian sini ada juga gitu, itu 5 gitu, 5 fillet. Aku 0,5 tadi, 0,5. Oke. Yang di sini juga bagian sini 0,5 juga chamfernya, filletnya 0,5 gitu. Nah lagi yang bagian atas nih, bagian atas bagian atas ini, sudut sini gitu. Nah itu tuh ini juga fillet juga, tapi filletnya 0,3 gitu, artinya 0,3. Oke, pokoknya sesuaikan saja dengan skala yang kalian berikan pada awalnya gitu. Kalau aku tadi karena awalnya udah dikali 10 pangkat min 1 gitu, jadi semuanya harus dikali 10 pangkat min 1 gitu. Nanti sesuaikan aja. Kalau awalnya diameternya tadi, ulangi lagi, kalau diameternya di awalnya tadi udah 328 gitu, jadi nggak perlu ubah-ubah lagi. Kalau R nya 1 ya 1 gitu, kalau C nya 3 ya 3 gitu, C nya nggak 0,3 gitu. Nah kan bentukannya udah sama kan sama yang bawah. Ini udah, sini udah, sini udah, sini udah, sini udah gitu. Udah delete home gitu, bagian bawah sama bagian atas. Nah di bawah udah sama bagian atas gitu. Jadi cangkulnya udah selesai sih sebenarnya. Tapi aku yang kurang mengerti adalah bagian ini yang aku kurang mengerti. Bagian sini ini ada bagian yang aku kurang mengerti. Kalau untuk toleransi itu ada ini ya, plus 0,2 ini 0 gitu. Ini sebenarnya toleransi gitu sepanjang pengetahuanku. Ini aku kurang tahu R0,8 ini berapa, tapi ini 6,3 ini kayaknya kasaran permukaan gitu kata temanku. Tapi aku kurang tahu bentuknya itu kesan permukaannya gimana gitu. Terus ini juga aku masih kurang paham sih ya, bentuknya kayak mana nih 16D Iki gitu. Ini juga kesan permukaan 6,3 93 gitu. Udah bagian yang enggak tidak ketahui juga ini kekasaran permukaan juga 1,6 6,3 gitu. Oke, udah secara umum udah kita kerjakan semua gitu. Nah sekian mungkin tutorial dari aku untuk membuat tugas gitu. Nanti untuk membuat ke dalam kertas gambarnya itu apakah kita lanjut sekarang apa kita lanjut besok saja, kurang mengerti sih. Tapi gini dulu deh, soalnya aku kemarin udah coba ke masukin ke kertas A4 gitu. Pokoknya di sini deh, ini ke desain gitu. Desainnya tuh drawing for design gitu. Udah ya gitu sih, atau new drawing bisa juga dari animasi yang udah kita buat, dari desain yang kita buat gitu. Ya cukup sekian gitu. Secara umum ini udah selesai gitu. Terima kasih aku ucapkan pada teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir gitu. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya, karena aku juga baru belajar gitu. Kalau ada salah mungkin teman-teman bisa kasih koreksi di kolom komentar gitu. Kalau aku nanti bisa lihat-lihat lagi gitu. Kalau aku masih ada kurang gitu, nanti aku akan perbaharui atau aku kasih info update-nya gitu. Nah kalau dari aku cukup sekian gitu. Terima kasih untuk pada hari ini. Semangat untuk belajar dan mengerjakan tugasnya. Semoga ilmu yang saya berikan pada
video ini bermanfaat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada sedikit tambahan gitu. Udah, kita ini gimana ya? Kita kan udah ngerjain nih, ya tentu perlu di save gitu. Nah, cara menyimpannya itu cukup sederhana gitu. Yang pertama sedikit nih, save gitu. Save. Kita kasih nama gitu. Namanya apa ya? Tugas Camp Pak Norman Iskandar gitu. Terus lokasinya itu bisa kita kasih sendiri gitu. Kalau aku kemarin udah kasih tugas sketch gitu. Tugas sketch yang awalnya aku latihan juga ada sini, tapi aku kasih tugas sketch gitu. Tugas satu sebelumnya udah aku kerjain, coba ini aku kerjain lagi untuk buat video gitu. Nah, sini aja gitu, nggak perlu new project atau new folder gitu. Save langsung di sini gitu, save gitu. Kita tunggu sebentar gitu. Nah, lihat judulnya gitu. Judulnya udah ganti jadi tugas Camp Pak Norman Iskandar gitu. Oh iya, oke, udah checklist, udah benar gitu. Oh, terima kasih.